Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C9 Universitas Nasional. Kali ini akan mempresentasikan mengenai program terbaru pemerintah tentang ibu hamil resiko tinggi. Anggota kami yaitu Aprilia Miranda, Fitriani, Floraida Sidauru, Yeni Diana Imelda, Yusi Yusfianti, dan Hesti Riantini. Pengertian dari kehamilan resiko tinggi yang kami kutip dari Manuaba 1998 adalah keadaan yang dapat mempengaruhi optimalisasi ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi, di mana ibu hamil dengan resiko tinggi akan mempunyai resiko atau bahaya yang lebih besar pada kehamilan dan persalinannya, baik ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun nifas, dibandingkan dengan ibu hamil dengan kehamilan atau persalinan yang normal. Kita bisa melihat di sini faktor resiko tinggi kehamilan meliputi umur ibu, jarak antar kehamilan, tingkat pendidikan dan sosial ekonomi, status perkawinan, primigravida atau geranda multipara, lalu riwayat obstetri yang terdahulu. Tanda dan gejala resiko tinggi yang bisa ditemukan yaitu tinggi badan ibu kurang dari 145 sampai 150 cm. Keadaan kurang gizi di mana ibu juga beratnya kurang dari 40 kg. Kelainan tulang belakang dan panggul, gangguan penglihatan, ketidaksesuaian antara besar dan umur kehamilan, atau pada keadaan mola, hidatidosa, hamil ganda, ataupun hidramnion. Lalu ada ketidaksesuaian besar panggul dan janin atau biasa kita mengenal dengan CPD. Adanya ketidakserasian golongan darah resus antara suami dan istri. Lalu yang terakhir ada riwayat penggunaan obat-obatan dalam kehamilan. Manajemen yang bisa dilakukan untuk menghadapi kehamilan resiko tinggi, kita harus melakukan pengawasan antenatal yang menyertai kehamilan secara dini, sehingga kita bisa mempersiapkan persalinan dengan aman. WHO sendiri menganjurkan pemeriksaan antenatal minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Adapun tujuannya supaya kita bisa melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada ibu, lalu bisa memberikan pengobatan sehingga resikonya bisa dikendalikan, bisa dapat melakukan rujukan untuk mendapatkan tindakan yang adekuat, dan hasil akhirnya di mana kita bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. Upaya pencegahannya di Indonesia pada kehamilan resiko rendah dianggap cukup bila memeriksa diri selama antara 4 sampai 5 kali. Jadi usaha yang dapat dilakukan, pertama asuhan antenatal yang bermutu, peningkatan pelayanan sampai sistem rujukan, peningkatan pelayanan gawat darurat, lalu peningkatan status wanita dari pendidikannya, gizinya, sosial ekonominya. Yang terakhir yaitu menurunkan tingkat fertilitas yang tinggi melalui program keluarga berencana. Berikut kami akan memaparkan program terbaru pemerintah terkait penanganan ibu hamil resiko tinggi, di mana beberapa daerah mempunyai inovasi tersendiri dalam penanganan ibu hamil resiko tinggi. Di sini kami akan menggambarkan 3 daerah saja yang mempunyai inovasi terkait penanganan ibu hamil resiko tinggi. Yang pertama adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan program Bumi Resti.
Di sini program Bumi Restri itu artinya buruh ibu hamil resiko tinggi. Layanan ibu hamil resiko tinggi puskesmas ini menjadi perhatian dunia karena dia melibatkan 10.000 pedagang sayur keliling untuk mencari ibu hamil dengan resiko tinggi. Puskesmas Sempu ini memiliki inovasi seperti ini karena mereka mempunyai wilayah geografis yang sulit sehingga untuk menjangkau ibu hamil yang punya resiko tinggi, mereka memanfaatkan pedagang sayur yang bisa saja menemukan ibu hamil resiko tinggi. Tukang sayur ini akan mendata ibu hamil resiko tinggi lalu melaporkannya ke bidan desa. Yang ditemukan biasanya kriterianya adalah tinggi badan ibu yang kurang, riwayat persalinan bekas operasi yang lalu, riwayat SC maksudnya, lalu jarak kehamilan yang terlalu dekat, umur ibu yang terlalu muda, serta umur ibu di atas 35 tahun. Lalu bidan desa itu akan follow up ke ibu hamil yang memiliki resiko tersebut agar dapat bisa dipantau sampai ibu hamil tersebut melahirkan. Yang kedua adalah dari inovasi pemerintah Kota Tangerang yang melaunching aplikasi Emak Idep, Moms Keren, dan Gerakan Kader Sri Kandi. Di aplikasi Emak Idep ini adalah sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi yang merupakan aplikasi berbasis web yang bisa diakses semua puskesmas di Kota Tangerang. Puskesmas akan melakukan input data ibu hamil yang ada di wilayah mereka lalu memasukkan ke dalam aplikasi supaya bisa dipantau dan ditemukan resikonya. Lalu ada aplikasi Moms Keren, di mana di sini adalah aplikasi berbasis Android yang berguna untuk ibu hamil untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan anak serta keluarga. Aplikasi ini bisa diunduh di Play Store. Lalu ibu hamil bisa mengetahui informasi tentang kehamilan, gizinya, tanda bahaya, lalu bisa juga berkonsultasi secara online di aplikasi tersebut. Lalu ada gerakan Kader Sri Kandi, sedari dini kawal ibu hamil dan bayi. Kader dan elemen masyarakat ini akan memberikan pendampingan terhadap ibu hamil resiko tinggi, di mana kader harus mengetahui lokasi, identitas, data ibu hamil, terutama ibu hamil resiko tinggi untuk dipantau dan dilaporkan kepada bidan koordinator di puskesmas sehingga ibu hamil bisa menjalani kehamilan dan persalinannya dengan aman dan nyaman serta selamat. Semua ini, tiga gerakan ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di wilayah Kota Tangerang. Yang terakhir ada pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan giat Ronda Ibu Hamil. Program Ronda Ibu Hamil pada prinsipnya mendampingi ibu hamil dari umur kehamilan awal sampai dengan kelahiran. Program ini melibatkan kader yang ronda siap siaga 24 jam. Nah, dalam artian di wilayah tersebut, ibu hamil jika memerlukan bantuan siang hari, tengah malam, kader ini akan siap siaga untuk mengantar ibu hamil menuju tempat rujukan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Kesimpulannya adalah ibu hamil dengan kehamilan resiko tinggi adalah ibu yang mempunyai resiko atau bahaya yang lebih besar
pada kehamilan dan persalinan terhadap ibu maupun janin yang dikandungnya. Untuk menentukan kehamilan resiko tinggi, dilakukan penilaian terhadap wanita hamil, apakah dia memiliki keadaan yang menyebabkan dia ataupun janinnya menjadi lebih rentan terhadap penyakit ataupun kematian. Kehamilan resiko tinggi dapat dicegah dan diatasi dengan baik bila gejalanya ditemukan sedini mungkin, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan, dan kenyataannya banyak dari faktor resiko tinggi ini sudah dapat diketahui sejak sebelum konsepsi terjadi, sehingga semakin dini masalah dideteksi, semakin baik pula penanganan yang dapat diberikan bagi kesehatan ibu hamil maupun bayi. Terima kasih, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.